kabar anak-anak hari ini? Sehat, sehat, semangat. Kita akan cek absensi kalian. Nah, ini ada absensi kalian ya, sudah ada 25 anak, berarti sudah absen semua ya di sini. Ada Agnes sampai di sini service dan air. Oke, terima kasih, berarti semua sudah absensi dengan baik. Baik anak-anak, setelah kalian absensi, minta tolong Alvin untuk pimpin doa teman-temannya pada pagi hari ini. Silakan Alvin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berilah kami kekuatan dalam pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Alvin sudah pimpin doa pada pagi hari ini. Nah, untuk sebagai bentuk religius kita terhadap Tuhan. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Nah, silakan disimak lagu Indonesia Raya yang Bapak putarkan di dalam YouTube ini. Anak-anak, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan menambah sikap nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Ya. Anak-anak, ini kita akan melaksanakan kegiatan Praktek Hidup Indonesia. Ini Bapak ada surat keterangannya dari kampus UHAMKA, karena Bapak ditugaskan di UHAMKA. Kemudian sini ada surat keterangan ujiannya, ya. Bapak akan share screen. Ini surat keterangan dari UHAMKA, Fakultas Ilmu Perguruan dan Ilmu Pendidikan, ya. Serbu. Kemudian dan di sini ada formulir pendaftaran uji kompetisi mungkin, ya. Dapat dilaksanakan. Nah, ini ada data Bapak, ini ada data keluarga, ini ada data PPT, ini ada data Bapak, dan di sini ada calon pendaftarnya Bapak. Baik anak-anak, untuk menambah semangat hari ini, mari kita laksanakan tepuk sehat. Ya, siapkan maskernya, nah, ya, supaya kita lebih bersemangat. Mari kita laksanakan tepuk sehat. Maskernya disiapin ya, nak ya. Oke, tepuk sehat. Pakai masker. Cuci tangan.
jaga jarak, sehat. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak ingatkan sekali lagi tentang adanya 3M. Karena Bapak lepas saja maskernya anak ya, karena kita akan berjauhan nggak ketemu ya. Oke, Bapak lepas maskernya. Nah, baik anak-anak, dalam gerakan 3M, yang pertama kita selalu menggunakan masker. Ya, jika kita keluar rumah, kita menggunakan masker. Ya. Kemudian yang kedua, kita selalu menyediakan hand sanitizer. Ya, ketika kita bepergian ataupun ketika di rumah, kalau di rumah kan bisa cuci tangan ya. Nah, bepergian kita siapkan hand sanitizer untuk menjaga kesehatan. Kemudian untuk menjaga jarak, ya, menjaga jarak yang aman. Ketika kita berkendaraan di tempat umum, menggunakan transportasi umum, misalkan kereta, bis, kita menggunakan jarak yang aman, harus disekat-sekat. Nah, kita akan belajar dari tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang ke-5. Nah, sebelum kita mempelajari tema 1, subtema 1 PB5, Bapak akan menjelaskan dulu materi pokok yang akan kita pelajari. Ya, materi pokok yang akan kita pelajari terdiri dari 3 muatan pembelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi kegiatan pada setiap gambar berseri dan bercerita. Yang kedua, PPKN, memahami arti gambar pada lambang negara dan Pancasila. Ketiga, menjelaskan sifat-sifat operasi itu pada bilangan kaca. Ini adalah materi pokok yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya ada di sini. Dengan mengamati bacaan, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk penguatan pelajaran matematika, ya, tujuannya dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Indikator pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi kegiatan pada setiap gambar. Yang kedua, membuat cerita berdasarkan gambar seri. Yang ketiga, mengidentifikasi kebiasaan baik yang harus dilakukan sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, menceritakan kebiasaan baik yang harus dilakukan sebelum dan sesudah makan. Yang kelima, berlatih menyelesaikan soal penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah. Yang keenam, berlatih menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Kompetisi intinya di sini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, KI 1-nya seperti ini. Nah, kompetisi dasarnya pada pembelajaran 5 ada 3 muatan pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia, KB 3.4, mencermati kosakata dan teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk tulisan tulis visual dan atau eksplorasi lingkungan. K 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan kaca. PPKN di sini 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara. Kita akan mempelajari muatan pembelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, Bapak akan ada video di bawah ini. Silakan kalian simak video yang Bapak tampilkan. Perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada berapa gambar adik-adik? Ya, betul, ada 4 gambar. Perhatikan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Coba sekarang buatlah cerita
berdasarkan gambar di atas. Caranya yaitu kita membuat kalimat sesuai gambar nomor 1. Di sana ada Edo, Beni, dan Udin. Misalnya seperti ini. Edo, Beni, dan Udin sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Sekarang kita buat kalimat berdasarkan gambar nomor 2. Di sana ada Edo sedang mengambil makanan dan ada Beni yang mencuci tangannya. Yuk kita buat kalimat yang kedua. Setelah bermain pasir, Edo langsung mengambil makanan terlebih dahulu dan tidak cuci tangan. Sedangkan Beni cuci tangan terlebih dahulu. Kita lihat pada gambar nomor 3. Di sana terdapat gambar ketiga anak tersebut sedang makan bersama. Kita bisa membuat kalimat seperti ini. Beni, Edo, dan Udin sedang makan kue bersama-sama. Mereka sangat menikmati kue tersebut. Menurut Udin, kue tersebut rasanya sangat enak. Sekarang gambar nomor 4. Kita bisa membuat kalimat seperti ini. Setelah mereka makan bersama, Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Udin dan Beni lalu membawa Edo pulang ke rumahnya. Dan setelah itu orang tuanya membawa Edo ke rumah sakit. Nah, itu tadi video yang sudah kita, video bahasa Indonesia dan video bahasa di rumah. Kita bisa saling menyapa via online, via YouTube, via Zoom, via WA dan sebagainya, ya. Oke. Baik, sekarang setelah tadi mendengarkan video pembelajaran bahasa Indonesia, nah, sekarang Bapak punya pertanyaan nih. Apa yang dilakukan Udin sehingga ia jatuh sakit? Ya, siapa yang mau jawab? Angkat tangan terlebih dahulu atau sebut nama. Siapa nih? Deren, silakan Deren. Udin sebelum makan tidak mencuci tangan. Iya, karena Udin tidak mencuci tangan, maka ia jatuh sakit terus. Ya, betul. Nah, tadi setelah melihat video, maka Bapak akan memberikan gambar kepada kalian untuk dituliskan cerita. Nah, ini nanti Bapak kirimkan gambar ke grup WA grup. Nah, kalian nanti tuliskan cerita di buku PS Bahasa Indonesia. Ya, contohnya tadi sudah ada di YouTube, ya nak ya. Nah, kamu mau mengubah ceritanya enggak apa-apa, ya, tidak harus sesuai di YouTube. Ya, itu tugas untuk bahasa Indonesia. Ya, Bapak akan memberikan kuis nih. Jawab nomor 1, pertanyaannya, apa yang dilakukan Edo, Beni, Udin pada video pembelajaran tadi? Ayo, kan suara tadi. Jawabannya apa? Ayo cepat. Edo, Beni, dan Udin sedang bermain pasir. Ini yang mana jawabannya? A, B, C, yang mana? A, B, C? Yang A. Oke, kita lihat yang A. Selamat. Duduknya tadi. Kamu lihatnya tadi videonya. Nomornya aslinya Ada di situ. 111. Nomor 2 tadi siapa? Nanti dijawab ya, tadi udah Bapak umumkan ya. Nomor 2, ya silakan. Ya silakan. Apa yang sebaiknya dilakukan sebelum makan? Yang mana? Gambarnya yang mana? Yang B. Kita lihat yang B. Udah soalnya. Oke, 100. Ya, benar. Pertanyaan nomor 3, tadi siapa? Udah Bapak pilih orangnya ya, dijawab ya. Nomor 3. Oke. Nah, nomor 3. Apa jenis makanan yang dimakan oleh Edo, Beni, dan Udin? Ayo. Oke, kita lihat. Oke, benar juga. 100. Kita dapat poin 329. Ya, 349. Bisnya seperti ini. Kita simak dulu. Kita lanjutin yang keempat sekarang. Oke. Untuk tumbuh dengan baik, manusia membutuhkan
Yang mana? Jawabannya? 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 Ayo. A atau B? A. Oke, benar. Dimutuhkan maka pertanyaan yang ke-5. Ya, oke. Get ready. Tujuan dari manusia melakukan makanan sehat dan bergizi adalah agar A, B, C. Ya. Oke, selamat. Pinter semua anak kelas 3C. Ya. Setelah kita bermain kuis, nah sekarang kita lanjutkan dengan pemuatan pelajaran kedua yaitu PPKN. Nah, untuk PPKN yaitu tentang arti lambang Pancasila, khususnya sila yang pertama, ya. Sila yang pertama, ya. Sila pertama lambangnya bunyinya apa, Nak? Sila pertama. Ini kan gimana? Sila pertama bunyinya apa, Nak? Kanan yang Betul. Lambangnya apa, Nak? Lambangnya? Lambangnya apa? Lambangnya apa? Akan mempelajari PPKN yaitu arti penting dari kita untuk melaksanakan sila yang pertama. Kita lihat video pembelajaran PPKN di bawah ini. 5. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Makanan yang baik untuk tumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Adik-adik, perhatikan gambar berikut. Gambar apa sajakah yang adik-adik lihat pada gambar tersebut? Ya, gambar nomor 1 itu ada gambar penutup makanan. Yang kedua, gambar Siti sedang mencuci tangan. Nomor 3, gambar Siti sedang berdoa. Gambar-gambar tersebut merupakan gambar aturan sebelum makan. Jadi aturan itu tidak hanya ada pada sekolah adik-adik saja, tetapi untuk makan pun kita punya aturan. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus mencuci tangan sebelum makan supaya tangan kita bersih dari kuman yang menempel pada tangan kita. Dan anak tadi kita sudah melihat dan menyimak video yaitu tentang aturan makan, ya, yang bersyukur kepada Tuhan, termasuk pengamalkan sila yang pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah melihat video pembelajaran, maka guru akan mengajak siswa untuk membaca. Ini ada bacaan aturan sebelum makan. Kalau paragraf 1, siapa yang mau membacakan? Angkat tangannya. Saya Kak. Sama Michelle. Michelle, silakan Michelle dibaca paragraf 1. Nah. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Terima kasih, Michelle. Sekarang paragraf yang kedua. Tadi Saya. Ya, Kenzo, silakan Kenzo Alexander dibaca. Kebersihan makanan
juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Oke, terima kasih Kenzo. Sekarang paragraf yang ketiga, siapa yang menjawab? Siapa yang membaca? Ya, silakan. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Ya, terima kasih Karen Joshua. Berikutnya yang paragraf 4, siapa yang mau Ya, silakan Devita. Silakan dibacakan paragraf keempat. Sebelum makan, berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Oke, terima kasih Benita. Baik anak-anak, sekarang paragraf yang kelima, siapa yang mau membacakan? Sesuai kebutuhan menjaga kebersihan makanan, segera berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Oke, terima kasih Agnes. Sekarang paragraf yang ke-6. Ayo, siapa yang mau membacakan? Nathanael, silakan Nathanael. Ya. Sikap bersyukur merupakan pengalaman sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Iya, terima kasih anak-anak. Angel, silakan Angel. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Pengamalan ya nak ya, bukan pengalaman ya. Nah, setelah kalian membaca, maka Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian siswa. Nah, tadi kalian sudah melihat video dan membacakan ya. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, apa kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan? Ya, siapa yang menjawab? Mencuci tangan, Mencuci tangan, terus berdoa, ya, mencuci mencuci tangan, berdoa, apa lagi? Ambil makanan secukupnya. Betul, ambil makanan secukupnya. Betul sekali. Terima kasih semuanya, dapat 2 jempol ya. Oke. Itu aturan kebiasaan yang kita lakukan sebelum makan. Nah, kemudian di sini Bapak akan berikan gambar. Nah, ya, ada kebiasaan aturan sebelum makan. Nah, ini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, tugas kamu nanti adalah menceritakan atau menuliskan aturan sebelum makan itu, ya, di PS, matematika di PS, di PS. Nanti kamu bisa melihat kembali materinya di video yang sudah Bapak berikan di WA Group ya. Itu ada aturan sebelum makan. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, ya, Bapak akan memberikan video ice breaking yang akan Bapak share via YouTube. Kalian lihat dan kalian amati. Bisa. Baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark.
Daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away doo 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 doo. Run away doo 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 doo. Run away doo 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 doo. Run away. Safe at last, doo 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 doo. Safe at last, doo 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 doo. Safe at last, doo 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 doo. Safe at last. It's the it's the end. Doo 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 doo. It's the end. Doo 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 doo. It's the end. Sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari pembelajaran berikutnya, yaitu matematika tentang sifat bilangan cacah, yaitu penjumlahan. Nah, guru akan memberikan link video pembelajaran matematika tentang penjumlahan bilangan cacah. Silakan kalian amati videonya yang Bapak share berikut ini. Ini merupakan contoh jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berita kerjakan bersama-sama. Perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan. Kita dengan melihat angka ribuannya dulu. Perusahaan A ribuannya yaitu angka 1, perusahaan B 3, perusahaan C 4, perusahaan D 3, perusahaan E. Jadi kita cari yang ribuannya paling banyak, karena yang ditanyakan adalah yang paling banyak setiap bulan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah perusahaan C, yaitu dengan jumlah 4.800 kotak. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Nah, di sini pertanyaannya yang paling sedikit. Jadi kita cari bilangan yang ribuannya paling sedikit, ya. Kira-kira perusahaan yang mana? Apa tuh Ya, betul sekali. Yang paling sedikit yaitu perusahaan A sebanyak 1.200 kotak. Jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D. Siapa dari antara adik-adik yang bisa perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak? Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jadi kita jumlahkan susu kotak semuanya, 1.200 ditambah 3.250. Untuk menulis penjumlahan bersusun, kita harus meluruskan nilai tempatnya ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan hitung. Untuk menghitung penjumlahan bersusun, jangan lupa kita mulai dari angka yang paling belakang, ya. Jadi 0 tambah 0 berapa? 0. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, ya betul sekali 4. Jadi jumlah susu kotak dari perusahaan A dan D, jumlah semuanya adalah 4.450. Selesaikan soal-soal berikut ini dengan melihat pada tabel, ya. Tabelkan dengan bimbingan ayah atau ibu atau kakak kalian, ya. Kalian menyimak bagaimana cara menentukan yang paling banyak dan yang paling sedikit, ya. Nah, kita caranya dengan cara melihat angka ribuan di depannya. Usah lihat di belakangnya, kita lihat dulu angka yang paling ribuannya aja, ya. Dan nanti di situ juga sudah ada cara menjumlahkan. Nanti kita akan setelah melihat video ini, nanti istirahat kita akan mengerjakan di PS tematik. Oke, Nana,
Setelah melihat video tadi, maka Bapak akan berikan latihan di bawah ini. Nah, nanti kalian hitung berapa jumlah susu kemasan kotak A dan kotak D pada perusahaan itu. 50. Berapa? 450. 4.450. Betul sekali, pintar. Caranya 4.450. Oke, bagus kalian udah bisa semuanya. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari kegiatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, matematika, sekarang kita selesai pembelajarannya, kita akhiri dengan kegiatan penutup. Kita adakan kegiatan refleksi. Ini adalah refleksi kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak akan memberikan kesimpulannya bahwa pada pembelajaran 1 kita mencermati kosakata dan konsep ciri-ciri makhluk hidup, khususnya tentang menjaga kebersihan makanan. Yang kedua, memahami arti gambar pada lambang negara Pancasila. Nah, kita ketika makan harus melaksanakan sikap bersyukur kepada Tuhan. Caranya bagaimana, Nak? Sikap bersyukur kepada Tuhan sebelum makan. Sikap bersyukur kepada Tuhan ketika kita mendapat makanan, caranya bagaimana? Berdoa sebelum dan sesudah makan sebagai perwujudan syukur kepada Tuhan. Terus yang ketiga, kita sudah menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan saja tanpa menyimpan. Nah, nanti Bapak akan kirimkan LKPD-nya, Nak. Bapak akan memberikan LKPD pengetahuan bahasa Indonesia 3.4. Ya, ini link Google-nya. Kemudian PPKN KD 3.1, yaitu link Google-nya juga ada di sini. Kemudian matematika, nah, KD 3.1 itu formnya juga sudah ada di situ. Nah, nanti Bapak akan share ke WA grup kalian untuk Bapak sudah kirimkan. Nanti setelah ini kalian bisa kerjakan. Baik anak-anak, untuk besok ya, untuk pelajaran berikutnya, karena besok libur, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari yaitu masih bahasa Indonesia 3.4, matematika kosakata dan teks tentang konsep makhluk hidup. Dan kedua, PPKN masih mencermati arti gambar pada lambang negara Republik Pancasila. Dan keempat, menjelaskan sifat operasi hitung pada kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Kita pembelajaran akhir, Bapak minta apa tadi yang minta doa? Hans. Sebelum istirahat, marilah kita berdoa terlebih dahulu, Hans. Ya, Hans. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan berkatilah makanan dan minuman ini, dan kami mengucapkan syukur atas pemberianmu hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Oke, terima kasih Hans sudah pimpin doa pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, nah, kita harus tetap menjaga kebersihan, ya. Gunakan masker, cuci tangan sebelum makan, jaga jarak, ya, hindari kerumunan, hindari. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Selalu tetap semangat, tetap jaga kebersihan. Selamat pagi, selamat beristirahat, ya. Tetap jaga kesehatan selalu. Dadah semuanya. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih. Dadah.